أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di kitab Durusul Balaghah, di kajian kita Durusul Balaghah karya Dr. Hifni Nasif dan doktor-doktor lainnya wa asdiqa'u. Kita di pertemuan ataupun kajian yang ke-7 ya. Alhamdulillah masih istiqomah 10 orang ya. Dari yang pertama itu kayak kemarin hampir 32 orang ya. Mungkin karena memang ilmu balaghah susah ataupun mungkin karena memang ada kesibukan-kesibukan lainnya, kita doakan untuk yang lainnya bisa terus mengikuti ya walaupun lewat rekaman ya. Namun saya tetap mengulangi lagi bahwasanya kalau nanti ada iskal ataupun ada permasalahan yang mau diulang kaji, yang mau didiskusikan, ditanyakan, ahlan wa sahlan. Baik di grup ataupun mau japri langsung juga ahlan wa sahlan. Tamam. Di pertemuan kita hari ini ya, kita akan mengambil pembahasan al-faslu wal waslu dan sebagian pembahasan di al-itnab, al-ijaz wal musawah. Tamam. Al-faslu wal waslu ya. Mustalah yang digunakan oleh ulama balaghah tentang al-waslu wal faslu itu berbeda dengan mustalah yang dipakai oleh ulama tajwid. Kalau ulama tajwid ya, itu mereka yang dimaksud dengan al-faslu ialah antara ayat ya ataupun dalam satu ayat itu apabila tidak diwakafkan tidak disambung. Nah, itu dinamakan al-waslu. Namun kalau diwakafkan dinamakan al-faslu. Namun di ilmu balaghah ya, al-faslu itu ya, kapan dia digunakan al-faslu dan apa yang dimaksud dengan al-faslu? Ialah memisahkan antara dua kalimat ya ataupun dua jumlah ya, yang mana jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan apa-apa ya, ataupun keduanya itu mempunyai antara keduanya ada jawab dan syarat. Enggak. Ya, soal dan kemudian jawab. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan itu yang dimaksud dengan al-faslu di ilmu balaghah. Jadi antara dua kalimat dipisahkan, tidak digabungkan. Nah, gimana dipisahkan? Dipisahkan dengan tidak adanya huruf waw. Berarti dapat dipahami kalau ada huruf waw itu dinamakan dengan al-waslu. Jadi al-faslu ialah tidak adanya huruf waw, al-waslu itu ditambahkan huruf adapun ditambahkan huruf waw dan dia dikhususkan dengan huruf waw saja. Karena kenapa? Huruf waw itu punya banyak makna. Karena kan huruf ataf itu ada fa, ada summa, ada hatta. Namun di pembahasan ulama balaghah itu memfokuskan di huruf waw-nya saja. Kenapa huruf waw saja? Karena dia banyak makna. Di antara makna-maknanya yang sering terdengar ialah mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i. Di kitab Dalailul Ijaz ada 4 makna waw. Ya. Makanya halo.
Mungkin boleh dimatikan mic-nya. Mohon maaf ya. Makasih banyak. Ya. Jadi ketika ada waw ya, ketika dalam dua jumlah ya, ada huruf waw, kan waw itu banyak maknanya. Maka ulama balah memfokuskan pembahasan di situ agar uh, makna yang dihasilkan oleh waw di situ dia muayyan. Maknanya apa? Tertentu. Mana apa yang diinginkan di sini karena banyak waw, karena banyak makna. Dan itu dibantu oleh maqam min haitsul maqam. Kita udah bahas sebelumnya bahwasanya ilmu balaghah itu dinamakan ilmu balaghah kenapa? Karena di definisi balaghah itu menunjukkan perlunya penyampaian suatu makna disesuaikan dengan makamnya, disesuaikan dengan keadaannya. Likulli maqamin maqalun. Setiap keadaan, setiap kondisi tertentu, bagaimana kondisi mukhatab itu membutuhkan suatu lafaz yang sesuai dengan yang diinginkan ataupun yang mengikuti keadaan si mukhatabnya. Oke, itu mukadimah ringkas. Kita langsung ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya belum dijadikan host ya. Tolong admin jadikan saya host biar saya bisa menge-share. Ya, ini nggak bisa di-share PDF-nya. Hmm, oh ya, syukran. Syukran Ustaz. Eh, Al-faslu wal waslu. Ini pembahasan yang sangat eh, rumit ya. Bahkan dikatakan itu dalam buku-buku balaghah ketika ditanyakan ma huwal balaghah, dikatakan ma'rifatu al-fasli wal wasli. Jadi seakan ketika ada orang yang bertanya apa itu balaghah, maka dikatakan kamu paham ilmu balaghah apabila kamu itu sudah paham bab faslu wal wasl. Saking azimnya makanah bab al-faslu wal wasl, saking tingginya ataupun saking perlunya dipelajari bab al-faslu wal waslu. Hmm. Ada buku bagus yang mengenai al-faslu wal waslu ini, namanya itu Khasa'isut Tarakib ya. Dalalatut Tarakib karya Syekh Abu Musa. Ada juga karya Syekh Sulaiman An-Nawwar. Nanti kalau mau PDF-nya saya kirimkan di grup ya. Silahkan nanti dibaca di sana. Ada juga karya Dr. Adil Akrad. Ya, karya Dr. Adil Akrad itu dikatakan kitab paling rinci mengenai al-faslu wal waslu. Tamam. Al-babus tabi' fil wasli wal fasli. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra wal faslu tarkuhu. Jadi definisinya saya udah ini ya, udah terang. Maksudnya al-faslu itu ialah kita atafkan satu jumlah kepada jumlah yang lain. Wal faslu tarkuhu. Faslun itu apa? Tarkuhu arti apa? Kita tidak mengatafkan satu jumlah ke jumlah yang lain dengan huruf waw. Wal kalamu hahuna qasirun 'alal 'athfi bil wawi. Kenapa qasirun 'alal waw? Kenapa hanya difokuskan kepada huruf waw di antara banyaknya huruf-huruf ataf? Ya, ataf tasdak. Lianna al-'athfa bighairiha la yaqa'u fihi ishtibahun. Karena ataf ya bighairil waw ya, ataf dengan selain huruf waw. Apa aja harus selain huruf waw? Ada hatta, ada fa, ada summa. Kita ambil fa dan summa saja ya. La yaqa'u fihi ishtibah. Karena kenapa? Kalau ataf dengan fa dan waw ya, kayak bighairiha tadi, dia tidak akan menghasilkan ishtibah, tidak akan menghasilkan makna yang tidak muayyan, ataupun dia
akan menjadikan maknanya mirip-mirip. Karena kan huruf waw itu dia banyak makna, maka akan jadi ishtibah. Sedangkan selain waw itu tidak ada ishtibah di situ. Kenapa tidak ada ishtibah? Contohnya, kita katakan jaa zaidun fa'aliyun. Fa'aliyun. Di jaa zaidun fa'aliyun, di situ memang setelah datangnya Ali, maka tidak ada jeda waktu ataupun jeda jarak ya yang mengatakan Zaid langsung datang. Jadi setelah Ali datang, di belakangnya si Ali langsung datangnya si Zaid. Kalau dengan summa ya, summa cuma membutuhkan beberapa jarak waktunya saja. Maka ataf dengan selain waw la yaqa'u fihi ishtibah. Kenapa? Karena makna fa itu ditartib saja, ditartib faqat. Summa ditartib wa ta'qib bimuhlah ya. Bimuhlah yaitu dengan jeda ataupun baik jeda waktu maupun jeda jarak. Jadi kalau dengan waw itu akan jadi adanya istibahun. Yaitu kenapa bisa diistibah? Karena ataf dengan waw punya banyak makna. Qad yakun ataf dengan waw itu ditartib, qad yakun nanti mutlaqul jam'i, qad yakun nanti litaghyir, qad yakun munasabah antara dua jumlah dengan khabariyah atau khabariyah ya. Nanti kita lihat. Tamam. Walikullin minal wasli biha wal fasli mawadhi'. Dan setiap daripada wasl dan fasl itu punya tempat-tempat tertentu. Mawadhi' al-waslu bil waw, mawadhi' al-wasli bil waw, yajibul waslu fi mawdi'aini. Jadi al-waslu itu ada dua tempat. Kapan saja? Yang pertama, idza ittafaqat jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'ah ay munasabah tammah. Ya. Diperhatikan di sini. Idza ittafaqat jumlatan khabaran aw insya'an. Kita sudah menjelaskan sebelumnya apa itu khabar dan insya'. Ya. Khabar itu apabila dalam satu jumlah ya yahtamil as-sidqu wal kadhib. Sementara insya la yahtamil as-sidqu wal kadhib. Contoh daripada khabar ialah Zaidun qaimun. Contoh daripada insya idribhu. Nah, terjadinya al-waslu apabila ittafaqat yang pertama baina jumlatani ya. Jumlah pertama khabar, jumlah kedua juga khabar, maka disambunglah waw di situ. Ini syarat yang pertama. Jadi maudhi' pertama itu ada satu syarat, ada tiga syarat di sini. Syarat yang kedua, wa kana bainahuma munasabah. Ini syarat yang kedua. Jadi antara dua lafaz tadi, ya, misalnya kita katakan di sini yang mudahnya, Zaidun qaimun. Kan? Kemudian qaimun. Kemudian kita katakan Aliyun jalisun. Nah, ini kan jumlah khabar. Ini jumlah khabar. Nah, apa munasabah antara keduanya? Munasabahnya antara jalis dan qaim itu sama-sama tadadun, saling berlawanan. Jadi ketika dua lafaz ini punya munasabah antara keduanya, yaitu munasabah itu tadadun, saling kontras. Jadi di sini seakan ingin kita katakan perbedaan antara dua makna, antara qaim dan jalis. Jadi kan itu punya dua munasabah. Karena ketika kita bedakan satu hal dengan hal yang lain, itu akan menambah penjelasan kepada si mukhatab. Nanti di ayatnya akan lebih jelas lagi nanti di bawah. Itu syarat yang kedua. Jadi yang pertama itu ittafaqat baina jumlatayni khabaran au insya'an. Kedua, munasabah tammah. Walam yakun mani'un minal atfi, dan tidak ada mani' untuk
diatafkan, tidak ada halangan ataupun yang menyebabkan maknanya nanti berubah. Kalau berubah makna dengan ataf, maka di situ tidak boleh diataf dengan waw. Nahwu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, al abrara lafi na'im. Ya, kebaikan-kebaikan, maka mereka itu sudah pasti dalam na'im, ya, surga na'im. Ya. Wa innal fujjara, sedangkan keburukan, ya, keburukan lafi jahim. Nah, kenapa didatangkan waw di situ? Karena waw di situ yang pertama ittafaqat baina jumlatani. Yang pertama innal abrara lafi na'im. Itu kan jumlah khabariyah. Kan? Yang kedua innal fujjara lafi na'im, khabariyah juga. Nah, antara keduanya itu punya munasabah. Apa munasabahnya? Yaitu tadadun. Ya, tadadun. Kenapa tadadun? Karena yang pertama itu tentang kebaikan, yang kedua itu tentang kejahatan. Nah, ketika dua-duanya itu ada, kan itu untuk menggambarkan, ya, bagaimana siksaan nanti terhadap orang yang ingkar dan orang yang taat. Maka ketika dua hal tadi didatangkan, itu kan memberikan penjelasan. Orang yang mendengar itu kan lebih jelas. Oh, kalau saja tidak ada dua hal yang bertentangan, kayak kata tadi, Zaidun qaimun wa aliyun jalisun. Nah, orang mungkin nggak akan bisa memahami apa itu qaim, apa itu jalis kalau tidak ada didatangkan dua-duanya. Makanya ada kaidah itu bitadad yatamayyazul asya. Bitadadun yatamayyazul asya. Ketika kita ingin didefinisikan tentang sesuatu, ya, sesuatu yang nggak jelas di misalnya hitam. Apa itu hitam? Kita nggak tahu. Misalnya warna hitam itu kita nggak tahu. Datangkanlah warna putih. Ini warna putih. Selain putih maka dia jadi warna warna hitam. Ataupun yang lawanan daripada putih ialah hitam. Maka kan lebih mudah dipahami. Wa nahwu falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Itu juga ada munasabah tadadun. Ketawa dan menangis. Maka di wal yabku, ya, ini syahidnya di waw di sini. Ini waw di sini itu al-faslu min mawadhi'i min mawdhi'ain al-fasl al-wasl. Ya. Kemudian ats-tsani idza auhama tarkul atfi khilaf al-maqsudi kama idza qulta la wa syafahu Allahu jawaban liman yas'aluka hal bari'a aliyun minal maradi fatarkul wawi atau fatarkul wawi yuhimud du'a alaihi wa gharaduka ad-du'a lahu. Yang kedua, apabila, ya, ketika diwasl, ya, ketika diwasl dihubungkan, didatangkan waw, auhama, idza auhama tarkul atfi khilafal maksudi. Nah, apabila didatangkan huruf waw, maka nanti menjadi auham, menjadi salah sangka, ya, salah sangka daripada mukhatabnya. Misalnya antara dua kata di sini, ya, ada orang datang, hal bari'a Zaidun minal maradi? Apakah si Zaid, si Ali telah sembuh? Maka kita jawab, la, lam yashfi, gitu kan. Adapun la, kita ambil di sebelumnya, la lam yabra aliyun minal maradi. Kan seharusnya itu dia tidak didatangkan langsung. Yang ini kan dibuang, ada takdirnya. Takdirnya itu dibuang. Kan? Karena ketika dibuang takdirnya, disisakan cuma la, ya, disisakan cuma la. Tinggalnya kan ada jumlah selanjutnya, syafahallahu. Nah, syafahallahu ini doa untuk orang yang sakit tadi. Ketika tak ada waw di situ, nah, coba kita lihat la syafahullahu. Itu kan kalau dia ada waw akan mendatangkan makna yang awham. Misalkan kita mendoakan agar dia tidak Allah sembuhkan. Maka datangkanlah huruf waw agar apa?
Idza lam yakun awhaman, tidak ada waham ketika si mukhatab itu mendengar. Karena coba kalau kita buang huruf waw, seakan kita mendoakan buat dia itu agar tidak disembuhkan. Padahal kita ingin mendoakan kepada dia. Maka ini terjadi antara dua jumlah, yang mana jumlah pertama itu menjadi jawab kepada soal, jumlah yang kedua ialah doa kepada si yang ditanyakan tadi. Karena gharadnya itu ialah doa, ya. Wa gharaduka huwa ad-du'a lahu. Kemudian mawadhi' al-fasli. Yajibul faslu fi khamsati mawadhi'. Al-awwal an yakuna bainal jumlataini ittihadun tam bi an takuna tsaniyah badalan minal ula. Jadi yang kedua ini, yang kedua pembahasannya itu al-faslu. Kita sudah selesaikan tentang al-waslu. Sedangkan sekarang pembahasan al-faslu ada 5 tempat. Yang pertama, apabila antara dua jumlah ittihadun tam, ya, saling bersatu, saling menjelaskan satu sama lain. Ittihadun tam. Bi antakuna, kapan ittihadun tam? Bi antakuna tsaniyah badalan minal ula. Jadi difaslunkan, dipisahkan antara dua jumlah apabila antara satu jumlah dengan jumlah yang kedua itu merupakan tawabi', merupakan, masih ingat kan nahu kita pelajari tentang tawabi', ada badal, kan? Ada kemudian taukid, ya. Ada kemudian ataf bayan. Nah, di sini nggak masuk pembahasan ataf nasak, karena ataf nasak itu pembahasan di al-waslu. Bukan semua ataf nasak, tapi ataf yang dia digunakannya huruf waw saja. Yang pertama itu ada badal. Jadi ketika jumlah kedua merupakan mubdal, maka dia itu menjadi tidak perlu diatafkan dengan waw. Karena kan ataf dengan waw itu akan melazimi taghyir. Akan melazimi seakan jumlah kedua itu merupakan jumlah yang lain. Tidak ada hubungan sama sekali dengan jumlah yang sebelumnya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Apakah Ali dengan Zaid itu sama? Kan enggak. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Beda. Jadi sedangkan waw itu untuk membedakan antara dua jumlah tadi. Nah, ketika antara dua jumlah ini sama posisinya, yaitu antara dua jumlah badal dan mubdal minhu ataupun taukid dengan muakkad, ya, maka tak perlu ada datangkan waw karena nanti akan menjadikan jumlah kedua mughayyirun li jumlatil ula. Contohnya, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin. Amaddakum yuwassi' bima ta'malun, amaddakum bi an'amin wa banin. Jadi jumlah kedua itu amaddakum bi an'amin wa banin merupakan penjelasan yang lebih, ya, merupakan penjelasan daripada sebelumnya bima ta'lamun, amaddakum bima ta'lamun, ya. Nah, jumlah kedua apa saja yang bima ta'lamun tadi? Amaddakum bi an'amin wa baninin. Nah, karena yang kedua itu merupakan posisinya sebagai badal. Ya. Jadi yang kedua itu yufassil, kata Syekh Fathi Hijazi, yufassil bima qablahu badalan balaghiyan la nahwiyan. Jadi jumlah yang kedua itu menjelaskan jumlah yang sebelumnya. Karena kan di badal itu dia kan jumlah, dia datangkan mubdal minhu untuk menjelaskan yang badal yang sebelum, didatangkan badal untuk menjelaskan mubdal minhunya. Au bi antakuna bayanan laha nahwu fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khulli. Yang kedua merupakan ataf bayan. Bayanan itu maksudnya, ya, ini bayanan yang diinginkan ialah ataf bayan. Atfu bayan.
Fawaswasa ilaihi asyaitanu. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Di mana syahidnya? Syahidnya ialah fawaswasa ilaihi syaitanu yang pertama. Kemudian qala ya Adamu hal adulluka, ini jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua itu merupakan ataf bayan kepada fawaswasa ilaihi syaitanu. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Apa waswas tadi yang dibisikkan oleh syaitan tadi? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Jadi kalau ditantangkan waw itu seakan jumlah yang kedua bukanlah perkataan daripada, bukanlah yang merupakan was-was daripada syaitan tadi. Maka dipisahkan huruf, tidak ditantangkan huruf waw. Au bi an takuna muakkadah laha. Nahu famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, kata famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Di amhilhum kedua itu kan tidak ada waw. Kenapa? Karena yu'akid lima qablahu. Yu'akid lima fil jumlah as-sabiqah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi tak perlu didatangkan lagi huruf waw. Wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna bainal jumlataini kamalu ittisal. Ini nama lain daripada yang pertama ini dinamakan juga dengan kamalu ittisal karena baina jumlataini ittihadun tam. Syai'un wahid. Seperti jaa akhuka Zaidun. Jaa akhuka Zaidun. Antara akhuka dan Zaidun itu syai'un wahid. Akhuka itu namanya Zaidun. Zaidun juga akhuka. La yatarattab alaihi ayyuta bil waw. Karena ziyadatul waw sayadullu ala annahu fihi ma'nan mughayyaran. Ada makna yang berbeda. Asani ayyakuna maina jumlataini tabayun tam. Nah, kalau sebelumnya tadi ittihadun tam, kali ini tabayun tam. Berarti berbeda total. Antara jumlah pertama dan jumlah kedua itu berbeda total. Namun tidak juga datangkan dengan waw. Tentu dengan gharadnya. Dengan tujuannya. Lah, lantas gimana cara kita tahu kamal ittisal dengan kamal inqita' nanti? Kembali kepada kita membaca dengan maqamnya. Di sini maqamnya itu diinginkan waw kah dia dengan diinginkan dia itu kamal inqita' atau kamal ittisal. Berarti di situ kita harus muayyan, harus aklun rajihun, aklun musyaghalun yang amikun, yang dalam pemahamannya. Jadi kita sekali lihat itu harus tadabbur, harus tafakkur. Nah, kan? Maka di Quran dikatakan afala taqilun, afala tadabbarun. Nah, inilah tujuannya. Inilah alatnya. Dengan alat-alat inilah kita bisa menafsirkan Al-Quran. Bi'an yakhtalifa khabaran wa insya'an. Di sini وقال رائدهم أرسو نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. Nah, sebelum kita jelaskan syahidnya di mana, pahami dulu syairnya. Waqala, ini perkataan syair ya. Jadi seorang penyair, dia itu sedang di atas perahu. Nah, ketika atas perahu, datanglah angin berantopai. Ada angin berantopan, datang. Jadi ketika datang angin topan itu, dia berkata, kata dia itu ya ini. Wa qala ra'iduhum arsu nuzawiluha. Arsu itu artinya qifu, berhentilah. Nuzawiluha. Nuzawiluha ada nastarihu. Artinya kita istirahat dulu. Jika sedang atas perahu, ketika angin depan, angin badai datang, ya, berhenti dulu. Ada jangan dulu melanjutkan perjalanan. Nuzawiluha, nastarih, kita istirahat dulu. Fahatfu kulli imri'in yajri bimiqdarin. Ya. Hatfu itu artinya nihayah. Saya tuliskan ya. Nihayah artinya akhir. Ini artinya kifu. Artinya berhentilah. Nuzawiluha nastarihu. Nihayatu kullu imri'in.
akhir daripada tiap kehidupan seseorang itu, seorang manusia, ya jadi bimiqdar. Itu akan mengikuti sesuai dengan takdirnya. Jadi ketika di atas perahu tadi, saking tawakal dia ataupun saking dia udah menyerah saja, ya udah kita berhentikan saja perahunya. Toh kehidupan tiap orang itu ya sesuai dengan kadarnya. Kalau emang selamat ya kita selamat. Kalau emang nggak selamat ya udah saja. Nah, itu maknanya. Di mana syahidnya? Syahidnya bisa kita lihat dari bi an la yakubana munasabah. Di fahatfu. Enggak, bukan. Arsu ya dan nuzawiluha. Arsu itu kan insya'iyah kan? Kenapa insya'iyah? Karena dia itu fi'il amr. Arsu. Ya. Nuzawiluha itu fi'il fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berarti merupakan khabar kan? Nuzawiluha. Kenapa khabar? Khabar kan terdiri daripada kemungkinan. Nah, ketika kita dengar kata ini ada mungkin mereka itu istirahat ataupun mungkin tidak sesuai dengan yang dibicarakan di sini. Jadi antara arsu dan nuzawiluha itu tabayun tam. Tabayun tam gimana? Berbeda. Di segi apa berbedanya? Dari segi bentuk lafaznya itu yang pertama ialah insya'iyah la yahtamilu as-sidqu wal kadhib. Nuzawiluha khabariyah yahtamilu as-sidqu wal kadhib. Mafhum ya? Jadi syahidnya itu antara kata arsu dan nuzawiluha. Tidak dipisah, tidak didatangkan dengan waw. Lah, fahathu kullu ini apa? Ini jumlah ta'adiliyah dinamakan. Jadi dia tidak ada hubungan dengan yang di atasnya. Ya. Au bi an la yakuna bainahuma munasabah fil ma'na. Atau ini yang kedua. Berarti yang pertama tadi, ittihadun tam itu apabila antara jumlah pertama dan jumlah kedua itu ya, pertama jumlah khabariyah, kedua insya'iyah atau pertama khabariyah, kedua insya'iyah. Sedangkan yang kedua yang bisa terjadi menyebabkan tabayun tam itu la yakun baina jumlataini munasabah fil makna kaqaulika aliyun katibun alhamamu ta'irun. Hamam itu merpati ya. Ali ya manusia, yaitu ialah seorang penulis. Kemudian hamamu ta'ir, nah, merpati burung. Apa hubungan Ali dengan burung? Kan nggak ada hubungan apa-apa. Jadi ketika nggak ada hubungan apa-apa, tak perlulah didatangkan dengan huruf huruf waw. Ya, karena ada munasabah tamah kama qulna sabiqan. Nah, di wasl tadi kan apabila ada munasabah tamah ya. Fa innahu la munasabah fil makna baina kitabati aliyin wa tayaran wa tayaranil hamam ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian tadi ya wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna baina jumlataini kamalu inqita'. Ya. Yang pertama dinamakan kamalu ittisal, kedua kamalu inqita'. Inqita' karena keduanya itu tidak ada punya hubungan yang seperti ittihad tentang di sebelumnya itu kamalu ittisal. Yang ketiga kaunul jumlati tsaniyah jawaban an su'alin nasha'a min jumlah al-ula. Kaunul jumlah tsaniyah jawaban an su'alin nasha'a min jumlatul ula. Nah, yang ketiga itu ya tidak didatangkannya waw apabila jumlah kedua menjadi jawaban yang lahir daripada soal yang muqaddar. Jadi soalnya itu tak dapat kita lihat. Jadi dia harus kita takdirkan. Contohnya gimana? Za'amal awazilu annani fi ghamratin. Jadi kan za'ama menduga oleh si awazil annani fi ghamrah. Nah, dugaan tadi itu tiba-tiba melahirkan sebuah makna. Limadza yaz'umu? Kenapa yaz'umu? Kenapa dia menduga hal sedemikian? Apakah betul atau salah dugaan tersebut? Maka jumlah kedua
Sadaku walakin ghamrati la tanjali. Nah, jumlah kedua itu, sadaku walakin ghamrati la tanjali, itu menjadi jawaban an soal muqaddarun fil jumlatil ula. لأن الجملة الأولى ya ينشأ سؤالا مقدرا أنا جملة الأولى زعم العوازب أنني في غمرة في فيجاب صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي كأنه قيل أيصدق ataupun أصدقوا في زعمهم أم كذبوا فقال صدقوا ويقال بين الجملتين شبه كمال اتصال yaitu hampir serupa dengan kamalu ittisal yang sebelumnya. Kalau kamal ittisal sebelumnya berarti terjadi antara tawabi' jumlah antara badal dan mubdal minhu, antara muakkad dan taukid, antara apa lagi? Ataf bayan. Ya, bayanan. Kalau di sini berarti antara soal dan jawab. Antara soal dan jawab kan sesuatu yang saling melazimi. Ketika ada soal, seharusnya didatangkan dengan jawab. Ar-rabi' ya, an tusbiqa ya. Jumlatun bi jumlataini yasihhu atfuha ala ihdahuma liwujudil munasabah wa fi atfiha ala ukhra fasadun fayatrukul atfu daf'an lil wahmi ka qawlihi. Nah, di sini mungkin agak rumit sedikit. Wa tadhunnu Salma. Salma menduga. Salma nama orang, ya, nama seorang perempuan menduga. Apa dugaannya? Annani abaghi biha. Nah, aku itu abaghi biha, tidak menghiraukannya. Abaghi biha badalan ya, titik badalan. Araha fit dalali tahimu. Kita perhatikan. Araha fit dalali tahimu, aku melihat dia itu dalam kebimbangan, kesalahan. Jumlah pertama itu, di sini ada 3 jumlah. Kan sebelumnya ada 2 jumlah. Nah, ini ada 3 jumlah. Ini jumlah pertama, yaitu dhanna Salma, berarti dugaan Salma. Nah, jumlah yang kedua, annani abaghi badalan. Dan jumlah ketiga, araha fit dalali tahimu. Tahimu. Nah, definisi tadi apa? Antus biqa jumlatun. Ini jumlah yang subiqa. Kan? Dengan apa? Dengan jumlataini. Ada 2 jumlah setelahnya. Yasihhu atfuha ala ihdahuma. Yang mana kedua jumlah, antara 2 jumlah tadi itu dapat diataf kepada ahadihima. Kenapa? Liwujudi munasabah. Karena ada munasabah. Wa fi atfiha ala ukhra fasun. Dan apabila diatafkan kepada yang lainnya, apabila diatafkan araha kepada annani, ya, itu menjadi fasadun. Jadi makna yang salah. Fayatrukul atfu, maka dihilangkan waw ya agar tidak salah perasan. Karena nanti kalau misalnya kita kata wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan. Nah, aku mencari pengganti daripada si Salma. Kemudian kita katakan wa araha. Dan berarti itu araha menjadi tadhunnu Salma. Ya, menjadi Salma yang menduga. Padahal bukan. Araha itu jumlah yang diinginkan oleh si penyair. Jadi araha fit dalali tahimu itu jumlah yang dikatakan oleh si penyair ataupun jawaban daripada ma tadunnu Salma. Maka kalau diatafkan kepada tadunnu, araha diatafkan kepada tadunnu itu sah-sah saja. Namun ditinggalkan ataf. Kenapa? Agar yang mendengar tidak mengira bahwasanya yang diataf araha itu kepada annani. Nah, fatakunu min madnunati Salma. Itu kata para muhasyi. Fajumlatu araha yasihu atfuha ala tadunnu. Walakin yumna min hadha tuhima atfuha ala jumlah abghi biha. Fatakunul jumlatu
الثالثة min madnunati Salma ma'annahu laisa muradan hahuna. Bukan maksudnya ialah min madnunati Salma. Wa yuqalu baina jumlataini fi hadzal mawdi' shibhu kamali inqita'. Al-khamis alla yuqsad tashriku jumlataini fil hukmi liqiyamin mani' kaqaulihi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Hmm. Gimana syahidnya di sini? Kenapa tidak didatangkan waw di sini? Di sebelum Allah. Kita perhatikan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau didatangkan waw di sini, maka seakan Allah itu tasyrik, Allah itu mengikuti musyarakah, ya. Seakan ketika didatangkan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya. Allah juga yastahzi. Nah, itu kan maknanya sangat fasad, sangat rusak. Maka dia dihapus waw di situ. Fajumlatu Allahu yastahzi'u bihim la yasihu anha inna ma'akum. Inna ma'akum. Kan? Karena kalau diatafkan inna ma'akum wallahu yastahzi'u bihim, kan maknanya sangat sangat rusak. Iqtidaihi annahu min yaqulihim wala ala jumlati qalu. Kalau juga kepada ataf kepada qalu liqtidaihi anna istihza Allah bihim muqayyadun bihali khulubin ila syayatin. Seakan nanti Allah mengikut kepada apa yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Makanya di situ tak boleh dia nyataf dengan huruf waw, karena nanti maknanya akan mengikut kepada qalu ataupun mengikut kepada inna ma'akum. Ataf kepada qalu liqtidaihi anna istihza Allah bihim muqayyadun bihali khuluwihim ila syayatinihim. Nah, kalau ataf nanti ditakutkan kepada inna ma'akum liqtidaihi annahu min maqulihim. Jadi ataf yang kedua, ataf yang pertama liqtidaihi anna min maqulihim, ya. Jadi orang munafik itu yang mereka mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Jadi kan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka ya khalau ila syayatinihim, datang kepada syayatinihim, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik ketika datang ke orang kafir, maka mereka akan mengatakan inna ma'akum. Nah, kalau nanti datangkan waw, saya akan orang munafik yang datang ke kafir tadi, mereka mengatakan orang kafir tadi Allahu yastahzi'u bihim. Kan sangat rusak maknanya. Nah, yang kedua kalau diatafkan kepada inna ma'akum, ya, seakan Allah lah yang itu lebih fasad lagi maknanya. Nauzubillah min dzalik. Itu baru satu huruf waw yang salah ataf. Maknanya sangat rusak parah, ya. Wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal mawdi' tawassutun bainal kamalain. Dikatakan tawassut baina kamalain. Ini pembahasan al-faslu wal waslu. Tamam, ya? Oke, al-babus tsamin. Kita ambil setengah saja pembahasannya karena pembahasannya panjang. Fil ijazi wal itnabi wal musawah. Jadi di sini kenapa ini pembahasan tentang struktur daripada sebuah kalimat itu, ada yang dia itu pendek namun memberikan makna yang panjang. Ini juga dikatakan min daripada di antara sifat-sifat Nabi. Kenapa Nabi itu dikatakan paling balaghah? Nabi itu ablaghun nas, kan? La yuhitu bihi al-lughah, saya lupa gimana. Al-lughatul arabiyyah. La yuhitu biha, tidak ada yang mampu menguasai semua bahasa Arab illa Nabi. Kecuali Nabi Muhammad. La yuhitu biha. Tidak ada yang mampu menjangkau, tidak ada yang mampu mencapainya. Kan kosakata bahasa Arab itu paling
paling banyak sedunia. Kalau dibandingkan paling banyak kosakata di dunia itu bahasa bahasa Arab, ya. Bahasa Arab paling banyak kosakata. Kenapa? Karena bahasa itu dia punya istiqaq. Nanti pembahasan lain di ilmu istiqaq kita pelajari, ya. Namun saya mau tambihkan di sini bahwasanya min sifatin Nabi itu ijaz. Lafaznya sedikit, maknanya banyak. Saya lupa di Al-Baqarah itu ada ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tentang kisos. Ya, tentang kisos itu cuma 3 ayat, 3 kata. Saya lupa gimana ayatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa di grup saya kirim. Namun, tapi saya pernah baca itu 3 kata saja ada 25 makna. 25 makna yang bisa dijelaskan dari ayat itu. Makanya dinamakan ijaz. Itu yang pertama. Kedua ada itnab. Itnab itu kapan menjadi itnab? Apabila kata yang ditambah dalam struktural sebuah kalimat itu, kata yang ditambah itu dia tak ada fungsi. Seakan dia itu dia tambahkan bila faidah. Ya. Kemudian musawah. Musawah itu namanya kan sawaun. Sama. Artinya apa? Lafaz yang ditambahkan dengan makna yang diinginkan itu sama-sama saling mendukung. Maksudnya lafaz segini maka maknanya juga segitu. Sama. Antara makna dan lafaz itu sama. Namun kalau itnab, lafaznya panjang, maknanya sedikit. Ya, maknanya sedikit. Itu yang sahih tentang al-itnab. Sedangkan kalau makna yang ditambahkan, namun ya lafaznya panjang, kemudian lafaznya itu ada yang tidak sesuai, ya, ataupun ada yang ditambahkan, namun tidak ada faedahnya, makanya dinamakan dengan nanti ada hasyun, ada tatwilun, ada ikhlalun. Nah, jadi di sini mu'alif itu kenapa cuma mengatakan ini kan turukut ta'bir ya. Cara kita menyampaikan sesuatu ada 3. Nah, 3 ini yang diinginkan ialah makbulah, yang diterima. Ada 3 lagi yang dia itu mardudah. Ya, dia itu tak diterima. Artinya seharusnya kan ada 6. Namun di sini cuma dikaitkan itu cuma 3. Karena ini yang makbulah indal balaghiyin. Tamam. Kullu ma yajulu fi sadri. Setiap yang ada di dalam dadah kita, pikiran kita, nah pemahaman yang ada, ma'ani yang ada di kita. Kita kan ketika ingin mengatakan, ketika melihat seorang kan, mau kita katakan misalnya orang ini pandai dia balaghah, orang ini dia kuat murajaahnya. Itu kan makna dulu di kepala. Kan? Kemudian ketika kita lihat, kita ingin menyampaikan. Kan makna dulu baru kemudian lah lafaz. Kullu ma yaju fi sudur minal ma'ani yumkinu an yu'abbaru anhu bisalasi turuqin. Seharusnya ada sitah ya. Ini yang makbulah. Jadi bisa tambah bisalasi turuqin makbulatin. Yang pertama al-musawah. Apa al-musawah? Wahya ta'diyatul ma'na al-murad bi'ibaratin musawiyatin lahu. Bi an takuna ala haddil ladhi jara bihi 'urfu awsatin nas. Seperti saya katakan tadi, lafaz dan makna itu sama-sama sama-sama lafaz tak memberikan makna yang lebih daripada makna yang diinginkan. Kapan digunakan ini? Jara bihi ala urfi awsatin nas. Awsatin nas itu artinya jangan artikan manusia setengah ya. Namun artikan itu tabaqat al-wasiyat atau tabaqat al-wusta. Jadi kalau balaghiyun ataupun bulagha, penyanyi-penyanyi orang-orang yang sudah sering memarasah dengan balaghah itu mereka martabatnya di atas. Nah, ausatinas itu orang-orang yang dia nggak bisa menakdirkan kalam sendiri. Maka harus didatangkan lafaz-lafaz tertentu untuk menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Nah, itu ya. Lam tar wahumul ladzi lam yartaqu ataupun lam yartaqa yartaqau ya ila darajatil balaghah wa lam yanhattu ila darajatil fahamah. Jadi mereka itu orang yang tak mampu untuk mencapai takdir daripada kalam. Ada kalam yang mahdhuf, ada kalam yang dibuang itu, mereka tak tahu apa. Wa idza ra'aita alladhi yahuduna fi ayatina fa'arid anhum. Nah, jadi wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum itu musawah. Ya. Yang kedua, wal ijaz.
wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisah anhuma wa fa'iha bil gharad. Ijaz ini ta'diyatul ma'na, kita memberikan satu makna dengan ibarat yang pendek. Afdalul kalam ma afdalul kalam ma qalla wa dalla. Sedikit tapi dia menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Wa fa'iha bil gharad, sesuai dengan tujuan. Contohnya seperti kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Ini perkataan Imru'ul Qais. Jadi dia itu ngomong kedua orang kawannya ataupun ya juga maksudnya ngomong kepada dua orang. Kifa berhentilah, seakan dia mau menceritakan ataupun dia seakan mau menampakkan yaitu nabki min dzikra habibin, kita menangis tentang kekasih, min dzikra, ya. Ada yang mahzuf di situ. Apa yang mahzuf di situ? Yang mahzuf dikatakan aslinya apa? Min zikra habibina wa manzilihi. Berarti yang dibuang apa? Nun dan hi. Min zikra habibina wa manzilihi. Jadi kalau orang Ausatinas mereka tak mampu mentakdirkan kalam begitu, maka dibuang. Fa'idha lam yafi bil gharad summiya ikhlalan. Apabila dia tidak sesuai dengan gharad, summiya ikhlalan. Apabila ada satu lafaz, adapun satu kalam yang ijaz, dia diinginkan ijaz. Namun ijaznya itu, lafaz-lafaz yang dibuang itu, tidak menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Maka itu ikhlal. Seperti kata wal aisyu khairun fi dhilalin nuki. Itu bukan nauki. Nuki man asya kadda. Artinya itu, kalau orang yang pertama mendengar hidup, ya, kita hidup itu lebih baik dalam keadaan yang bodoh. Fi dhilalin nuki. Ya. Dan nuki itu jahalah ataupun al-humku. Man asya kadda, daripada orang yang hidup dalam keadaan kaddan, susah. Ya. Jadi orang yang hidup dalam keadaan baik, ya, namun dia bodoh, itu lebih baik daripada khairun min asya kaddan, orang yang hidup, hidupnya itu kaddan, susah. Kaddan itu artinya susah, ta'abun. Itu maknanya bukan begitu yang diinginkan. Namun yang diinginkan daripada makna disebut, mungkin saya lupa tadi, mungkin boleh catat, ikhlal itu ayyakunal lafdu naqisan ma khafa'id ilalah ala dzalikal gharad. Itu makna daripada ikhlal. Ikhlal itu berarti yunaqid al-ijaz. Jadi makna yang diinginkan, ya, wal aisyu, ya, wal aisyu khairun. Wal aisyu, hidup dalam keadaan yang baik, ya. Tadi kan kalau kita tidak datangkan kata baik, jadi ada sifat yang dibuang. Wal aisyu fi karamin, itu artinya. Itu yang diinginkan daripada penyanyi. Namun kalau nggak ada biar daripada fi karamin, saya akan hidup dalam keadaan baik atau susah, itu khairun. Yang penting dalam keadaan khairun walau bodoh. Namun ada sifat yang dibuang di situ. Saya akan maknanya yang diinginkan ialah hidup wal aisyu khairun fi dhilalin nuki man asya kaddan. Orang yang hidup dalam keadaan kesusahan dan tidak mempunyai. Jadi saya akan orang yang di sini, saya akan yang inginkan itu orang yang dia itu bodoh lebih baik daripada orang yang berilmu namun hidupnya susah. Itu yang diinginkan daripada punya di sini. Muraduhu anal aisha ar-raghdi. Ar-raghdi itu al-na'imi fi dhilalil humki khairun min al-aishi asyaqi fi dhilalil aqli. Yaitu yang diinginkan daripada si penyair. Yang ketiga ada itnab. Wa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidah anhuma ifadah. Jadi maknanya, ya, maknanya itu sedikit. Namun ibarahnya itu zaidah. Namun zaidah itu ada faidahnya. Ada tujuannya. Seperti Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba ay kabirtu. Kabirtu itu ditakdirkan setelah ini.
Rabbi inni kabirtu wa hanal azmu minni. Telah lemah tulang-tulangku. Washta'ala ra'su, rambutku udah beruban. Ya. Jadi di situ kan ada makna yang dilebihkan. Seharusnya cukup dengan dikatakan Rabbi ini kabirtu. Sudah. Itu kan mau mau ini kan perkataan Sayyidina Yahya tuh yang aku saya lupa. Hmm? Yahya kalau nggak salah. Ya. Beliau itu kan tidak punya anak, ingin punya anak. Jadi itu beliau memohon kepada Allah agar diberikan anak. Jadi lafaz di sini panjang, itnab panjang kan. Maknanya kan apa? Beliau itu mau minta doa. Nah, jadi ketika lafaznya panjang itu kan menampakkan bahwasanya beliau itu orang manusia yang lemah, beliau itu perlu dikasihani, beliau itu mau dikabulkan permintaannya. Nah, maknanya kan cuma satu, beliau mau minta ada anaknya. Faida lam takun fil ziyadah faidatun sumya tatwilan. Apabila ditambahkan ya, namun tidak ada faedahnya dinamakan tatwil. In kanat ziyadah ghair muta'ayyinah wa hashwan in ta'ayyanat. Hmm. Berarti ada dua selain daripada itnab, yaitu ada pertama eh, hashwan, ada yang kedua itu tatwil. Tatwil wa alfa qaulaha kadiban wa mainan ya. Eh, saya lupa tulis lengkapnya bitnya. Ini perkataan daripada eh, Hiliyazun kalau nggak salah ya. Nanti saya kirim di grupnya. Tapi intinya apa di sini? Antara kata kadiban dan mainan itu sama-sama artinya kadib. Ya, sama-sama artinya kadib. Jadi maksud daripada ghair muta'ayyan itu kita tidak tahu yang mana ditambahkan di sini. Karena kenapa? Antara makna kadib dan makna mainan itu sah-sah saja karena maknanya sama. Dua-duanya itu ghair muta'ayyan. Mana yang ditambah? Namun di kata wal hasyu itu kan ziyadah yang ta'ayyanat. Wa alamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Ini perkataan Zuhair bin Abi Sulman. Ada kelanjutannya lagi, namun di kitab ini enggak ditulis. Namun yang menjadi syahidnya ialah qablahu. Nah, itu agak muayyan. Gimana cara kita tahu ghair muayyan dan muayyan? Kalau dia muayyan, ghair muta'ayyan, maka sah-sah saja ya keduanya itu diatofkan. Jadi boleh dibalik antara mainan dan kadiban. Namun kalau tadi misalnya ilmal lauhi wal amsi ya itu tidak bisa. Kenapa? Karena kata amsi itu menunjukkan kepada al-yom sebelumnya. Coba misalnya kita hapus kata amsi dan kita datangkan qabla. Wa alamu ilmal yaumi ya wa qabla. Nah, itu kan tidak menunjukkan kepada makna yang sama seperti amsi karena qabla itu maknanya sangat umum. Namun dengan ada amsi itu sudah menunjukkan kepada makna al-yawma. Maka itu ziyadahnya itu muayyan itu kata qablahu. Ya. Wa min dawa'il ijaz, apa saja yang menyebabkan orang mendatangkan makna ijaz? Ya. Adapun susunan struktural kalam yang ijaz. Yang pertama tasyilul hifdi. Dengan ijaz mudah dihafal. Takribul fahmi, mudah memahamkan. Dan dayakul maqam, keadaan yang tertekan, yang sempit harus diberikan lafaz yang ijaz. Nah, mungkin kan kita ketika melihat rusa yang sedang lari, kita berburu unta, ada rusa yang lari, kita mau bilang itu untanya warna merah, ini punya kaki empat, punya tanduk ya. Tidak mungkin. Keburu nanti untanya lah lari. Jadi harus itu unta. Nah, jadi kan lafaznya singkat dan jelas. Wal ikhfa, kita mau menyembunyikan sebuah perkara agar perkara tidak diketahui oleh lawan. Sa'amatul muhadasah, pas ngomongnya itu kita enak, tidak bertele-tele kan orang nggak sanggup dengar juga kan. Wa min dawa'il itnab tasbitul makna tawdihul murad. Seperti tadi yang di atas oleh doanya Nabi Yahya. Tasbitul makna. Beliau mentasbitkan makna itu betul-betul yakin bahwasanya beliau itu lemah, pengen punya anak. Tawdihul murad, taukid, wa daf'il iham. Ya, ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya,
Eh, Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ataupun nanti boleh juga di grup ya. Eh, Insya Allah ke depan kita masuk pembahasan aqsamul ijaz. Ke depan kita selesaikan pembahasan ya, tafadhol Ustaz. Pembahasan eh ikhrajul kalam ala khilafi muqtadal zahir. Insyaallah. Selesaikan ilmu ma'ani dan masuk pembahasan ilmu al-bayan kemudian badi'. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.